Nama saya Dwi Nitasari. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analis regresi linier. Nah, regresi linier terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, regresi linier sederhana, yang kedua, regresi linier berganda. Regresi linier sederhana yaitu regresi linier satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Regresi linier berganda yaitu satu variabel terikat dan dua atau lebih variabel bebas. Langsung saja kita ke cara uji asumsi pada analisis regresi linier. Nah, jika sudah masuk ke SPSS seperti ini, lalu kita mengambil datanya dari tabulasi data yang kita bikin di Excel. Nah, kita masukin datanya yang di Excel ke SPSS di variabel view. Y, X1, X2, X3, sampai X4. Desimalnya kita nolkan semua. Nah, kita masuk ke data view, kita masukkan responden, jumlah responden sampai 100. Terus kita paste ya di sini. Terus kita masuk ke X1, ambil datanya di Excel, lalu kita blok lagi, kita copy atau bisa juga Ctrl+C. Kita paste lagi di X1 nya, kita masuk lagi ke X2 di Excel, kita blok, kita copy, nah kita paste di X2 di SPSS. Nah, kita copy lagi sampai X4 ya, sama. Jika sudah masuk ke SPSS semua, tabulasi datanya, lalu kita klik analis. Kemudian pilih regression, terus pilih linear. Lalu
kita masuk ke linear regression. Kita isi di situnya Y. Di situ X1 sampai X4. Kita isi ya. Lalu klik tombol plot. Nah, akan muncul linear regression plot, kemudian kita isi di Y-nya itu resid, terus yang di X-nya itu zippered. Nah, selesai itu kita centang histogram, normality, probability plot, langsung kita continue, lalu oke. Nah, ini hasil grafiknya. Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram, memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau dalam bentuk pola yang seperti lonceng. Nah, bisa tarik kesimpulan di grafik plot bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik plot mengikuti dan mendekati garis diagonal. Nah, untuk uji Kolmogorov-Smirnov, kita bisa lihat ke understanding residual, terus pilih analyze, terus regression, lalu linear seperti tadi. Setelah itu Y-nya kita isi di departemen yang X1 sampai X4, kita isi independent, lalu kita klik save, lalu akan muncul linear regression, lalu unstandardized, terus continue, oke. Nah, di sini bertambah satu lagi, res 1, lalu kita pilih analis, terus non parametric tense, terus klik legacy dialog, akan muncul seperti ini. Terus isi kotaknya itu dengan tes variabel list dengan variabel unstandardized residual atau res 1 pada bagian text distribution. Nah, kalau sudah, klik OK. Kita masuk ke uji Glaser. Kita klik analis, pilih regression, lalu linear lagi. Nah, di situ kita isi departemennya dengan variabel Y, independennya X1 sampai X4.
terus klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu kita masuk ke data view lagi. Kita klik analis lagi. Pilih regression, lalu linear. Dalam kotak dependent, keluarkan variabel Y, lalu ganti dengan res2. Lalu klik OK. Nah, di situ ada diganti dengan res2. Di sini sudah muncul scatter plotnya. Terlihat titik-titik penyebaran secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Titik-titik ini juga menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan model regresi tidak mengalami heterokedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramal. Lalu kita masuk ke uji multikolinearitas. Nah, kita klik analis, kemudian regression lagi, terus klik linear. Dependent variabel Y, isi kotak independen dengan X1 sampai X4. Lalu klik statistik, lalu centang, deskriptif, dan collinearity diagonalnya, kemudian continue. Nah, ini data person correlation. Nah, ini P, IF, dan tolerance. Tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Lalu kita uji hipotesis. Klik analis lagi, klik regression, lalu
linear. Dependennya variabel Y, independennya X1 sampai X4. Lalu kita klik OK. Nah, uji kelayakan model atau ANOVA. Jika F statistik lebih kecil F tabel, maka gagal menolak H0 yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Namun sebaliknya. Berdasarkan probabilitas H0 jika nilai sig lebih besar 0,05, HA jika nilai sig lebih kecil 0,05, maka gagal penolakan H0 yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Begitupun sebaliknya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.